warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 MD3B dengan judul Desain Instrumen Pengukuran dan Kerangka Berpikir Penelitian Kuantitatif dengan dosen pengampu Bu Zulfa Ismawati MPD yang beranggotakan saya Ella Dwi Ayu Lestari dengan NIM 12631213044 dan Mbak Diatul Ainda. Baik, langsung saja. Bahasan kita nanti yaitu ada desain instrumen pengukuran dan juga kerangka berpikir penelitian kuantitatif. Saya sendiri akan bahas tentang desain dan juga instrumen. Bahasan yang pertama yaitu mengenai proposal dan desain penelitian. Nah, perbedaan proposal penelitian dengan desain penelitian tidak begitu tajam dan pada dasarnya bersifat gradual. Oleh karena itu, masih banyak yang menyamakan antara mereka. Perbedaan materi proposal penelitian dengan desain penelitian hanyalah karena proposal penelitian dibuat dalam rangka mencari sponsor, terutama masalah anggaran. Nah, sedangkan desain penelitian dibuat sebagai rancangan, format, pedoman, aturan main, atau acuan penelitian yang akan dikerjakan. Dalam kasus penelitian yang menunggu persetujuan proposal dana, nah maka desain penelitiannya dibuat setelah proposal penelitian itu disetujui. Nah, kemudian perbedaan proposal penelitian dan proposal mencari sponsor itu tentunya beda ya. Jika proposal penelitian ini termasuk ke ranah keakademikan, nah sedangkan proposal sponsor itu diajukan untuk mendapat donatur dari pihak-pihak yang mendukung. Nah, kita masuki desain penelitian kuantitatif. Desain di antara ragam desain penelitian sosial itu ada dua varian. Desain penelitian yang paling sering dianut dan didiskusikan yaitu desain deskriptif kuantitatif dan desain kuantitatif eksplanasi. Perbedaan desain penelitian deskriptif kuantitatif dan desain kuantitatif eksplanasi yaitu terletak pada tujuannya. Kalau desain deskriptif kuantitatif itu bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dan hasilnya. Nah, sedangkan desain kuantitatif eksplanasi yaitu bertujuan untuk menjelaskan hubungan suatu variabel yang lain untuk menguji suatu hipotesis yang telah dirumuskan. Selanjutnya ada bagian konstruksi desain penelitian kuantitatif. Yang pertama ada judul penelitian, kemudian latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, konsep-konsep penelitian, kemudian penentuan variabel dan masalah indikator variabel, kemudian pengukuran, sumber data, metode pengumpulan, rancangan analisis, dan juga metode analisis data. Kemudian ada tipe-tipe desain penelitian. Yang pertama ada Casual Cooperative Research, itu disebut juga dengan penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Yang kedua ada Riset Experimental Research that allows for the cause of behavior to be determined, yaitu untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok.
Kemudian ada Ethnographic Research penelitian, yaitu etnografi adalah penelitian yang memfokuskan diri pada budaya dari sekelompok orang. Nah, selanjutnya ada historical research. Historical research ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan literatur serta mengikuti pola dari literatur maupun buku yang kita baca. Kemudian yang kelima yaitu action research, merupakan penelitian yang berfokus langsung pada tindakan sosial. Yang keenam ada survey research penelitian. Nah, survei termasuk ke dalam bersifat kuantitatif untuk meneliti perilaku suatu individu atau kelompok. Yang ketujuh yaitu correlation research penelitian. Nah, ini dilakukan untuk melihat penelitian yang hubungan di antara dua variabel. Baik, selanjutnya ada macam-macam desain penelitian. Yang pertama itu ada studi cross-seksional, yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat atau point time approach. Yang kedua ada studi case control, suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor resiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Yang ketiga ada studi cohort, penelitian observasional analitik yang didasarkan pada pengamatan sekelompok penduduk tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat itu ada riset eksperimental, yaitu penelitian yang memungkinkan untuk penyebab perilaku yang ditentukan. Yang kelima yaitu ada quasi eksperimental. Pada penelitian eksperimen murni sekelompok subjek penelitian ditentukan secara acak. Nah, sehingga akan diperoleh kesetaraan kelompok yang berada dalam batas-batas fluktuasi acak. Selanjutnya kita masuki bab instrumen penelitian. Nah, pengertian dasar dari instrumen penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Nah, pengertian yang kedua itu penelitian instrumen penelitian adalah bagian paling rumit dari keseluruhan proses penelitian. Yang ketiga, bahwa pada dasarnya instrumen penelitian kuantitatif itu memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai substitusi dan juga sebagai suplemen. Menurut Nana Sunjana, dalam penyusunan instrumen penelitian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu masalah dan variabel yang diteliti termasuk indikator variabel harus jelas dan spesifik. Nah, sehingga mudah untuk menetapkan suatu instrumen. Hal yang kedua yaitu sumber data, baik jumlah maupun keberagamannya harus diketahui terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu keterandalan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpulan data baik dari keajekan, kesahihan maupun objektivitas. Hal yang keempat yang perlu diketahui itu ada jenis data yang diharapkan dari penggunaan instrumen itu harus jelas. Nah, yang terakhir itu mudah dan praktis digunakan, akan tapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Kemudian jenis-jenis instrumen penelitian yaitu ada 3 macamnya. Yang pertama ada tes, yaitu suatu alat ukur yang diberikan pada individu atau responden untuk mendapat jawaban-jawaban baik tertulis maupun lisan.
Nah, sehingga dapat diketahui oleh individu yang bersangkutan. Yang kedua ada kuesioner, yaitu instrumen penelitian dalam bentuk pertanyaan yang biasanya dimaksudkan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan pendapat, aspirasi, persepsi, keinginan, keyakinan, dan lain-lain secara tertulis, dan apabila pertanyaan dan jawaban dilakukan secara lisan itu disebut wawancara. Yang ketiga ada skala, yaitu alat untuk mengukur nilai atau keyakinan, sikap, dan hal-hal yang berkaitan dengan personological variable. Baik, itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Diatul. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.